Disitian kembali dari bulan. Perjalanan ini seolah-olah menghaluskan kembali seluruh duri kecil yang menempel di tubuhnya. Napasnya menjadi lebih dalam, bahkan keheningannya pun membawa aura kedalaman yang mengagumkan. Yang ia bawa pulang bukan hanya cahaya bintang yang dingin, tetapi juga ia mencuri seutas kewenangan milik Samael. Kegelapan pekat yang lahir setelah berkat terlarang itu seakan bernapas perlahan di dalam bayangannya. Pemberontakan dan pelarian Gao Changkong hanyalah satu halaman dalam kalender. Disitian telah lama menuliskan hari itu sebagai catatan kaki. Cukup dibalik saja. Ia tidak memedulikan Gao Changkong karena dalam pandangannya, takdir telah ditetapkan. Bahkan, yang tidak diketahui Gao Changkong adalah bahwa sejak hari pertama ia memilih berpaling kepada Bharata, Disitian sudah tahu bahwa suatu hari ia pasti akan berkhianat. Meski ia adalah seorang yang berpandangan jauh, mampu melihat masa depan, tetapi tidak melihat hal-hal yang dekat di hadapan mata. Hal itu sama sekali tidak memengaruhi sikapnya untuk tidak menaruh Gao Changkong di dalam hati. Jika takdir memang tak terelakkan, maka biarlah ia mengalir mengikuti arus. Pandangannya tidak pernah lama tertahan oleh perpisahan, karena yang selalu ia perhatikan adalah wilayah berikutnya. Disitian menyusup ke dunia bawah tanah. Lokasinya tepat berada di bawah kuil Bahovala. Tempat ini adalah tanah suci tertinggi di Bharata, yang selama masa panjang telah menerima pemujaan dari seluruh negeri Bharata. Negeri yang seluruh rakyatnya beriman pada agama ini, kini tampaknya memang memiliki dasar keyakinan yang niscaya, bukan sekadar takhayul. Dunia bawah tanah itu bagaikan rumah kaca yang terbalik. Kelembapan merayap dari punggung kaki hingga ke tulang belikat. Pohon-pohon purba di sini tidak membatu menjadi fosil, melainkan terus tumbuh. Batangnya lebih lebar dari menara kota, sementara akar-akar menjalar di langit-langit gua, menjahit kubah batu menjadi jaringan urat yang rapat. Langit bukanlah langit, melainkan lapisan kabut tipis berpendar fosfor. Cahaya hijau merembes turun merata dari dalam kabut, menyapukan kilaunya seperti air kolam pada setiap garis bentuk. Ini bukan pertama kalinya Disitian datang ke tempat ini. Pada kunjungan sebelumnya, di awal masa kiamat, ia menjalani ujian 3 aspek dewa. Disinilah pula ia memperoleh kekuatan yang lebih besar. Disitian mengenakan jubah ritual yang khidmat. Busana megah itu, bersama kulitnya yang putih dan wajahnya yang tegas berlekuk, semuanya menandakan identitasnya sebagai seorang Brahmana. Ia menembus kabut dan rimba lembab, melewati pepohonan purba yang menjulang, mengulurkan tangan menyingkap sehelai daun pisang. Lalu, yang terbentang di hadapannya ternyata adalah lautan bawah tanah yang amat luas. Ini adalah laut purba yang kaya akan garam mineral dan mikroorganisme. Airnya keruh namun tidak kotor, berwarna putih susu bercampur hijau kebiruan. Saat beriak perlahan, serpihan cahaya fosfor halus mengapung ke permukaan, seolah malam digiling menjadi bubuk. Permukaan laut begitu sunyi hingga membuat orang keliru mengira seluruh dunia sedang menahan napas. Di pusat laut, air berputar membentuk sebuah lingkaran. Blar! Mula-mula gelombang menggeliat, lalu bayangan raksasa perlahan muncul dari bawah air. 3 kepala yang luar biasa besar menerobos permukaan. Sisik-sisiknya saling bergesekan, memancarkan bunyi logam yang rendah dan berat. Dan ketiga kepala itu ternyata terhubung pada satu tubuh yang sama. Seekor ular raksasa berwarna hijau kelam, dengan separuh tubuhnya terendam di laut, menundukkan kepala, menatap Disitian yang datang ke tempat ini. Setiap kepalanya memiliki sepasang mata yang sama sekali berbeda. Mata kiri seperti matahari pertama, hangat dan terang. Yang di tengah bagaikan kristal dingin setelah sebuah bintang mati, jernih namun tanpa belas kasihan. Yang kanan menyerupai segumpal api yang hampir menyala, merah gelap yang terus mengalir. Ular raksasa berkepala 3 itu perlahan melingkar di tengah laut. Tubuhnya bergelombang di antara putih susu dan hijau kebiruan. Air mengalir dari sisiknya seperti kipas, menimbulkan hujan gerimis halus. Ia tidak perlu memperkenalkan namanya. Mitologi Bharata telah lama meninggalkan prototipenya. Bayangan Dewa 3 aspek menyatu pada tubuhnya. Penciptaan, pemeliharaan, dan kehancuran ditempatkan pada 3 kepala tersebut. Inilah Dewa Bharata, malaikat pelindung umat manusia yang telah mereka imani selama masa tak berujung.
Suku ular 3 kepala. Disitian berhenti di tepi laut. Ujung jubahnya bergerak ringan dalam angin lembab. Di sudut bibirnya terbit senyum khas drama kuno, setengah menenangkan, setengah mengumumkan. Ia merapatkan kedua telapak tangan dan menundukkan kepala dengan sikap penuh hormat. Salam hormat kepada Yang Mulia Vishnu. Vishnu, salah satu dari 3 pemimpin besar suku 3 kepala. Sejajar dengannya adalah nama-nama yang telah lama dikenal, Shiva dan Brahma. Tatapan ketiga kepala Vishnu menunduk lurus. Suaranya terdorong naik dari rongga gema dasar laut. Wahai bangsa Bharata, kesetiaan kaummu telah diakui. Saat langit dan bumi terbalik, suku 3 kepala akan melindungi kalian. Disitian menurunkan tangannya dan berdiri tegak. Aku mendengar janji itu dan aku menghargainya. Namun aku datang membawa nubuat yang lebih jelas. Masa depan bukanlah permohonan satu arah, melainkan ikatan 2 arah. Bharata memohon perlindungan dari kalian, dan kalian pun sama-sama membutuhkan kami. Mendengar ucapan Disitian, cahaya di mata ketiga kepala Vishnu menampakkan bayangan yang berbeda-beda. Kepala kiri sedikit memiring, seakan sedang menilainya. Kepala kanan menghembuskan seutas kabut putih yang jatuh ke permukaan laut, menyebar mengikuti riak air. Kepala tengah tidak berkedip. Kelihatannya, di atas bulan, kau memperoleh kekuatan yang luar biasa. Dahulu, bagaimana mungkin Disitian berani berbicara seperti ini kepadanya? Manusia adalah ras yang mereka bina, hina seperti debu di hadapan mereka. Vishnu selalu menaruh harapan besar pada Disitian. Pada awalnya, dialah yang memilihnya, menjadikan Disitian sebagai juru bicara bangsa Bharata. Namun kini, tampaknya orang yang ia angkat dengan tangannya sendiri itu tidak lagi begitu patuh dan tahu diri. Hanyalah sedikit anugerah dari takdir, ujar Disitian. Ia melangkah maju 1 langkah. Telapak sepatunya tenggelam ringan oleh lumut dan pasir halus. Setelah bintang bumi terbentang, lipatan-lipatan zaman lama diratakan. Negeri-negeri yang terkubur di celah planet akan tampil ke panggung. Sekuat apapun suku 3 kepala, kalian tidak dapat menjamin akan lolos dari zaman ini. Ia mengangkat pandangan, suaranya tetap lembut. Dan kami, 6 generasi bangsa Bharata, bersedia dengan tulus berjalan berdampingan dengan suku 3 kepala, bersama-sama melewati masa sulit. Ketiga kepala itu bergerak perlahan. Bayangan raksasa terpecah menjadi 3 di atas laut susu. Vishnu membuka mulut. Suaranya tipis dan tajam. Kau menuntut sebuah perjanjian, bukan sekadar perlindungan. Benar, Disitian mengangguk. Aku tidak menempatkan bangsa Bharata di bawah kaki patung dewa. Aku ingin menempatkan kami di sisi kalian. Kami akan membangun altar pemujaan dan membangun kembali gerbang menuju permukaan. Sebagai gantinya, ketika perang datang, kami juga akan bertempur bahu-membahu. Kepala kanan Vishnu mengeluarkan tawa ringan, seperti batu yang berguling sekali di bawah air. Kau sedang membagi masa depan. Aku sedang menjahit masa depan. Senyum Disitian semakin tenang. Kalian adalah laut dalam dari zaman lama. Kami adalah pantai dangkal dari zaman baru. Pasang surut membutuhkan 2 ujung. Mata kepala tengah tiba-tiba meredup setengah bagian. Rekan-rekanmu telah meninggalkanmu. Kotamu pun akan runtuh karena perpisahan manusia. Dengan apa kau menjamin bahwa kata-katamu masih dapat dipercaya esok hari? Cahaya di mata Disitian berputar. Vishnu sedang menyindirnya. Dan tentu saja, Disitian tidak lupa bahwa dahulu suku 3 kepala lah yang dengan sengaja mendukung Gao Changkong, semata karena mereka mencium benih pembangkangan dalam dirinya dan ingin menyeimbangkan kekuasaan. Hanya saja, sangat disayangkan. Gao Changkong menghitung segalanya, tetapi tidak menghitung pengaturan takdir. Pada akhirnya, penyergapan di bulan itu pun gagal. Di dalam hati Kaisar Shitian terhadap suku berkepala 3, sudah timbul ketidakpuasan yang sangat besar. Langkah penyeimbangan ini hampir saja membuatnya mengalami kecelakaan di bulan. Karena itu, pada hari ini, setelah memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar, Kaisar Shitian langsung mendatangi Wisnu untuk meminta sebuah penjelasan. Hanya saja, sebagai seorang nabi, cara bicaranya tetap terasa sangat mistis, berpura-pura mendalam ketika berkata, "Perpecahan hanyalah cabang dan ranting, bukan batang pohon.
Kaisar Shitian memandang ke arah kegelapan yang lebih jauh. Langkah Garuda sedang kudengar. Kemanapun ia melangkah, aku juga sedang memperhatikannya. Namun Bharata bukanlah bayangan satu orang. Ia adalah sebuah sungai. Yang dibutuhkan sungai adalah dasar sungai. Selama dasar sungai tidak runtuh, air akan menemukan arahnya sendiri. Ia membuka telapak tangannya. Di ujung jarinya terdapat lapisan cahaya perak yang samar, seperti serpihan yang dibawanya turun dari cahaya bulan. Adapun soal saling percaya, aku menempatkan diriku di atas kontrak. Jika aku melanggar perjanjian, bayangan hitam yang ditinggalkan Samael untukku akan lebih dulu menelanku. Cara mitologi mungkin tidak elegan, tetapi ia sangat jujur. Angin di tepi Laut Susu menjadi semakin lembut. Suku berkepala 3 terdiam sejenak. 3 kepala mereka menatap tajam kekuatan di telapak tangan Kaisar Shitian. Aura yang begitu familiar itu telah terukir dalam gen mereka. Aura klan Dewa Druk, aura dari 7 Raja Druk terkuat, para Raja Druk yang telah menjadi makhluk abadi dan tak mati. Aura yang berasal dari Samael di bulan. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat mereka merasa waspada? Setelah merenung lama, Wisnu akhirnya membuka suara. Aku telah merasakan ketulusanmu dan bersedia bekerja sama dengan kalian di bawah kekacauan zaman ini. Namun jangan lupakan jalan yang kalian tempuh saat datang. Tanpa suku berkepala 3, tidak akan ada Bharata. Kaisar Shitian merapatkan kedua telapak tangannya dan menundukkan kepala. Senyum tipis sudah terukir di sudut bibirnya. Dalam pertarungan ini, ia berhasil. Tentu saja. Kaum kami selalu menjaga rasa hormat mutlak kepada suku berkepala 3. Kepercayaan kami juga akan senantiasa digunakan demi suku berkepala 3. Setelah berkata demikian, ia mundur selangkah. Cahaya hijau di Laut Susu perlahan mengerut. Ular raksasa itu tidak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya yang sangat besar tenggelam sedikit demi sedikit ke dalam laut, hingga yang tersisa hanyalah riak kecil di permukaan air. Kaisar Shitian berbalik dan berjalan kembali ke lorong yang dilapisi akar-akar pohon. Langkahnya tidak cepat. Ia tahu bahwa pertemuan ini tidak diiringi tabuhan jenderang ataupun hujan bunga, tetapi jauh lebih kokoh daripada upacara dan musik manapun. Ia juga tahu bahwa di daratan, kekacauan sudah begitu parah hingga batas-batas menjadi kabur, tetapi dasar Sungai Bharata akan lebih dulu ditekan dan distabilkan. Itu sudah cukup. Halaman berikutnya sudah bisa dibalik. Angin laut utara setelah hari bencana terasa seperti pisau paling tajam, mengiris daratan, memandang semua makhluk hidup sebagai daging ikan. Pada malam ketika Asgard jatuh ke dalam kehancuran sunyi, siang abadi tercabik-cabik, dan jejak kehidupan manusia Nordik ditelan sekali lahap oleh gelombang dingin. Odin dan Loki gugur di bulan. Hal ini secara langsung menyebabkan pasukan aliansi Nordik, Asgard, kehilangan kekuatan untuk memerintah dan melindungi tanah ini. Dewi Kematian Hela memang telah kembali, tetapi dengan indeks kemampuan hanya sedikit di atas 20.000 poin. Saat menghadapi invasi ras asing, ia sama sekali tidak berguna. Karena itu, ketika ras asing muncul di wilayah Nordik, dalam waktu kurang dari 10 jam, tanah ini sepenuhnya jatuh. Kelompok asing yang tak dikenal menyebar di atas lapisan es sepanjang fjord. Kota-kota retak di antara api dan embun beku. Rombongan pengungsi menempuh perjalanan melintasi setengah benua. Hingga akhirnya, di bawah sinar matahari selatan, mereka melihat tembok dan kubah, Vatikan. Itulah harapan terakhir seluruh benua Nordik. Para pengungsi yang putus asa, baik yang beriman maupun yang tidak, pada saat ini mulai menggantungkan harapan mereka pada agama dan para dewa. Kota Vatikan tidak besar. Temboknya tinggi namun tipis. Permukaan batu lapangan Santo Petrus memantulkan cahaya pucat menyedihkan di tengah darah dan abu. Namun manusia tetap berdatangan. Lebih dari 300.000 wajah berdesakan di pinggiran Vatikan. Di mata-mata yang mati rasa itu, tersisa secuil harapan. Semoga Tuhan memberkati. Seseorang berteriak parau dan seketika tak terhitung orang ikut berseru. Semoga Tuhan memberkati. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, selamatkanlah kami. Kami sudah tidak melihat harapan lagi. Gerbang iblis telah terbuka,
iblis mulai menyerang dunia manusia. Mohon selamatkan para umat-Mu yang setia. Ratapan dan doa menyatu menjadi satu. Ada pula orang-orang yang matanya kosong karena kehilangan tanah air. Ada yang menggendong anak, ada yang mendorong kursi roda orang tua, ada pula yang memeluk jenazah yang terbungkus selimut militer. Suara doa bertumpuk lapis demi lapis, seperti ombak yang mendorong ke depan istana. Mereka tidak tahu apakah Vatikan yang kecil ini benar-benar dapat memberi mereka harapan. Namun saat ini, mereka hanya bisa mencoba apapun yang ada. Di hadapan mereka berdiri banyak rohaniwan berjubah putih, serta para ksatria Templar yang mengenakan pakaian tempur. Orang-orang ini memandang lautan pengungsi yang hitam pekat dengan tatapan penuh belas kasihan, tetapi tidak seorang pun bergerak. Karena apakah para pengungsi ini akan diterima atau tidak, bergantung pada anggukan paus. Teriakan dan doa semakin keras hingga Vatikan yang kecil seolah akan hancur oleh gelombang suara itu. Dan tepat di tengah gelombang suara tersebut, dari pintu putih tinggi Katedral Santo Yohanes, sosok paus baru perlahan melangkah keluar. Cahaya terang yang ekstrim memancar dari dalam pintu gereja, seolah yang keluar bukanlah seorang manusia, melainkan seorang dewa. George Wiggins mengenakan jubah putih. Benang emas di ujung pakaiannya tampak hangat sekaligus agung di bawah sinar matahari. Saat ia melangkah keluar, seluruh dunia menjadi terang. Awan hitam di langit pun seolah mulai menyingkir. Pada pandangan pertama, semua pengungsi melihat gumpalan cahaya itu dan merasakan kesucian serta terang ilahi. Itu Tuhan. Tuhan datang menyelamatkan kita. Sorak-sorai bergulung-gulung seketika menyebar ke seluruh penjuru Vatikan. George Wiggins, yang baru berusia 16 tahun, berdiri di ambang pintu gereja. Ia tidak mengangkat tangan untuk meminta ketenangan, hanya berdiri di tepi balkon. Angin menyapu ujung lengan bajunya. Burung-burung merpati putih berputar di antara deretan pilar. Wahai domba-domba yang tersesat. Ia tiba-tiba menghela napas pelan. Pada detik berikutnya, lingkaran cahaya pada patung suci di bawah kubah tiba-tiba bertambah satu lapis, seakan ada tangan tak kasat mata yang melipat kembali cahaya itu. Tanah bergetar sangat ringan. Tepi lapangan bergeser keluar. Lorong-lorong di luar tembok terbuka seperti lembaran kertas yang dibalik satu persatu. Negeri dewa tak terhingga. Suaranya tidak keras, tetapi seolah jatuh tepat di gendang telinga setiap orang. Pada saat berikutnya, berpusat pada Wiggins, seluruh Vatikan, sebuah negara yang luasnya bahkan tidak mencapai 1 kilometer persegi, ruang di sekitarnya mendadak terdistorsi. Lapisan struktur tak kasat mata kedua segera terbentang di udara. Di balik deretan pilar, muncul lagi deretan pilar. Di luar halaman, halaman-halaman baru kembali lahir. Lapangan yang semula hanya cukup menampung 10.000 orang untuk berlutut beribadah, seketika membentang menjadi ruang panjang tak berujung yang tak terlihat batasnya. Wiggins yang tadi masih berjarak hanya beberapa ratus meter dari mereka, tiba-tiba terasa ditarik hingga sejauh cakrawala. Namun cahaya sucinya tetap menyala dengan dahsyat. Dinding tidak lagi sekadar batu dan mortar, melainkan seperti bidang-bidang ruang yang saling bertumpuk, mengembang keluar berlapis-lapis, jalanan memanjang melampaui jangkauan pandangan. Tangisan anak-anak berubah menjadi seruan kagum. Para lansia gemetar sambil menunjuk Vatikan yang membesar di sekeliling mereka. Jadi besar. Ini adalah mukjizat Tuhan. Ada yang tersungkur sambil menangis terseduh-seduh. Ada pula yang menempelkan salib ke dada, berulang kali berbisik mengucap syukur. Di kejauhan, barisan pengungsi yang semula berdesakan ditelan dengan lembut. Tidak ada dorong-dorongan, tidak ada kekacauan, seolah-olah kota itu sendiri mengulurkan tangan dan memeluk mereka ke dalam dadanya. Vikings mengangkat telapak tangan kanannya, 5 jari mengetuk ringan. Paus baru ini ternyata memperlihatkan kemampuan tipe ruang yang sangat kuat. Kemampuan seperti ini, seandainya Zhang Yi berada di tempat ini dan melihatnya, pasti ekspresinya akan menjadi sangat serius. Karena ia akan mengerti bahwa kemampuan ruang milik Vikings bahkan tidak berada di bawah dirinya saat ini. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda yang baru berusia 16 tahun,
yang di masa lalu pernah dianggap hanya sebagai penerus paus sebelumnya, Jin Luan. Namun, fakta sudah terpampang di depan mata. Mau tidak percaya pun tidak bisa. Selamatkanlah domba-domba yang tersesat. Vikings mengeluarkan perintah dengan nada datar. Maka para rohaniwan di sekitarnya segera bergerak, mengambil sejumlah besar perbekalan, lalu dengan terampil membagikan, mencatat, dan menenangkan para pengungsi. Di dalam kerajaan ilahi, tidak sedingin itu. Ditambah dengan pembagian selimut, air panas, dan makanan, para pengungsi pun menitikkan air mata haru. Di bawah bencana, biaya untuk memperoleh penganut menjadi sangat rendah. Di masa damai, berapa banyak telur yang harus mereka sumbangkan? Berapa banyak selebaran propaganda yang harus dicetak hanya untuk mendapatkan satu orang penganut? Sekarang, semuanya jauh lebih sederhana. Namun, tampaknya fondasi negara Kepausan Vatikan ini memang tidak bisa diremehkan. Dalam hal cadangan logistik, mereka sangat berlimpah. Sekitar 300.000 pengungsi dapat mereka tangani dengan tenang dan penuh keluasan. Ketertiban pulih dengan cepat. Tangisan berubah menjadi isak tertahan, lalu akhirnya hanya tersisa napas kelelahan. Banyak orang berlutut dan menyembah. Mereka yang semula tidak beriman, di tempat itu juga menemukan keyakinan, sambil menangis bersyukur kepada Tuhan dan Paus. Saudara-saudara, pandangan Vikings melampaui lautan manusia, jatuh pada sungai kecil di luar kota, dan langit di kejauhan yang terselimuti asap. Kerajaan Tuhan tidak pernah hanya terbatas pada batu dan dinding. Ia ada di tempat kalian berlutut dan juga di saat kalian berdiri. Para pengungsi mendengarkan ajaran dengan patuh, lalu menerima buku kecil yang dibagikan para rohaniwan bersama makanan, sebuah versi ringkas dari kitab suci. Tak lama setelah suara Vikings mereda, sosok tinggi dan gagah kembali dari luar, membawa aura darah dan terpaan angin serta embun beku. Langkah kaki berat menggesek jalan batu yang baru dibangun, menghasilkan irama yang jelas. Bendera putih berkibar keras di terpa angin. Itu adalah Ordo Ksatria Kuil. Seluruh tubuh mereka berlumur darah, seolah baru saja kembali dari pertempuran besar. Jelas, kebangkitan kembali berbagai ras dari zaman kuno membuat Vatikan pun tak mungkin sepenuhnya terhindar dari dampaknya. Para Ksatria Kuil yang bertugas menjaga jalan dengan kekuatan bersenjata pun harus turun tangan ketika kata-kata tak lagi mempan. Ordo Ksatria Kuil memasuki alun-alun. Orang-orang lain memperhatikan para pengungsi yang baru tiba, sementara hanya satu orang melangkah menuju Paus Vikings. Helmnya telah dilepas. Wajah pucatnya terciprat noda darah, namun sorot matanya tetap jernih. Ksatria kematian, Arnold Olip, pemimpin 4 Ksatria kiamat, seorang kardinal berjubah merah dengan kedudukan hanya di bawah paus. Ia tiba di bawah anak tangga suci, berlutut dengan satu lutut di hadapan Vikings, dan menancapkan sebilah pedang panjang yang menyala dengan api putih murni di sisinya. Di bilah pedang suci itu masih melekat darah yang belum membeku. Api mekar sedikit demi sedikit di dalam darah itu segera membakarnya menjadi abu tanpa asap. Paduka. Arnold menundukkan kepala. Suaranya serak namun mantap. Kami telah memukul mundur semua ras asing yang muncul dan menunjukkan permusuhan dalam radius 300 km. Vikings mengangguk tipis, pandangannya menyapu barisan di belakangnya. Pedang suci berlumur darah adalah demi melindungi keadilan, bukan karena haus pembunuhan. Kau telah melakukannya dengan sangat baik. Akan kuingat sabda suci Anda. Arnold mengangkat pandangan. Kilatan api di dasar matanya menyala sesaat lalu padam. Ia perlahan berdiri, menatap ke bawah pada 300.000 pengungsi yang berdesakan, dan sorot matanya menjadi rumit. Inilah kiamat. Kiamat yang dinubuatkan dalam kitab suci, ketika gerbang neraka terbuka, dan iblis menampakkan diri di dunia manusia. Vikings berbalik, menghadap alun-alun. Tuhan telah berfirman, hanya mereka yang dengan tulus beriman kepadanya yang akan memperoleh pembebasan di tengah bencana ini. Cahaya matahari jatuh menyusuri garis bahunya, jubah putihnya bergelombang lembut. Saudara-saudara, apa yang kalian saksikan hari ini adalah ujian yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, dan juga kesempatan yang Dia berikan. Ia tidak menghindari kata kesempatan, bahkan menekankannya dengan kuat. Ketika bencana datang,
Hati manusia seperti nyala lilin di tengah angin. Nyala lilin membutuhkan pelindung angin, dan pelindung itu adalah ketertiban serta keyakinan. Apa yang harus dilakukan tahta suci bukan hanya membawa mereka masuk ke dalam tembok, tetapi juga menghimpun ketakutan mereka, memadatkannya menjadi seberkas cahaya yang dapat menerangi jalan. Di alun-alun, ada yang mengangkat kepala, ada yang terisak, ada pula yang menekan dahi mereka lebih kuat ke tanah. Pandangan Vikings jatuh pada barisan pengungsi yang paling dekat dengan tangga. Itu adalah sebuah keluarga beranggotakan 3 orang. Di pelukan sang pria, masih ada sebuah ukiran kayu yang dibawa dari wilayah utara. Anak itu tidur sangat lelap, napasnya naik turun di dada kecilnya. Arnold. Suara Vikings melunak. Bagi Ordo Ksatria menjadi 3 bagian. Sepertiga berjaga, sepertiga berpatroli, dan sepertiga ikut denganku masuk ke dalam katedral. Mulai malam ini, tepi luar kerajaan ilahi didorong keluar 1 lapis lagi. Alis Arnold hampir tak terlihat bergetar. Didorong keluar 1 lapis lagi? Dorong lagi. Vikings menatap ke arah cakrawala gelap di kejauhan. Ras asing bukanlah hembusan angin sesaat. Jika utara kosong, selatan akan mengalir masuk. Kita tidak membenci mereka. Kita harus lebih cepat daripada mereka dalam membangun kota di dalam hati manusia. Kerajaan ilahi tak terbatas bukanlah perlawanan, melainkan perangkulan. Menghimpun rakyat yang tercerai-berai menjadi satu kekuatan iman. Ia berhenti sejenak, lalu merendahkan suaranya, seolah berbicara kepada Arnold dan juga kepada semua orang yang berlutut. Ingatlah, tahun bencana adalah palu. Ketika palu jatuh, besi barulah menjadi perkakas. Ketakutan makhluk hidup akan kita tempatkan di dalam doa, dan harapan mereka akan kita arahkan ke hadapan altar. Darah yang kalian tumpahkan tidak akan sia-sia. Ia akan berhimpun menjadi sungai iman. Arnold membungkuk hormat. Hamba mengerti. Di mana 2 ksatria kiamat lainnya? Tanya Vikings. Ksatria kelaparan berjaga di muara laut barat. Ksatria wabah telah memasuki dataran Sungai Po untuk mendirikan tempat ibadah dan pertolongan. Perubahan bencana datang terlalu cepat. Tenaga kami terbatas sehingga hanya bisa membagi pasukan. Arnold menjawab, tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Suara Vikings memang masih terdengar muda, tetapi sikapnya sudah matang. Barisan kita akan semakin kuat. Di kedalaman matanya, gelombang aneh bergolak. Kerajaan ilahi tidak terbatas. Kekuatan iman semakin besar semakin baik, dan jumlah penganut semakin banyak semakin baik. Ordo Ksatria Kuil segera berangkat lagi. Suara gesekan zirah berpadu dengan lantunan doa, perlahan menyatu ke dalam koridor jalan yang baru diperluas. Para pastor dan biarawati terus menyerahkan makanan dan air hangat ke setiap tangan yang gemetar, dan pada saat seperti ini, mereka tidak lupa menyampaikan ajaran. Dan mata-mata yang penuh kebingungan itu, ketika mendengar isi kitab suci, seolah-olah mencengkeram jerami penyelamat nyawa. Hati mereka pun menjadi jauh lebih tentram. Kawanan merpati di menara lonceng kembali terbang naik dan turun. Bulu putih berkilau di bawah sinar matahari, seperti harapan kecil namun keras kepala. Vikings berdiri di tepi balkon, mengantar kepergian barisan itu dengan pandangannya. Ia menarik kembali tatapannya, lalu merapatkan kedua telapak tangan. Kerajaan ilahi tak terbatas di dalam genggamannya mengembang dan menyusut, seperti napas pasang surut laut. Di alun-alun, bayangan lebih dari 300.000 orang memanjang lalu memendek, akhirnya terbaring tenang di atas batu putih. Tuhan sedang memandang kita. Ia mengangkat kepala, menatap langit, meskipun ia tahu bahwa Tuhan yang sejati berada di dimensi yang lebih tinggi. Bukan sekadar atas dalam arti fisik, gerakan menengadah itu tetap dapat menunjukkan kesalehannya. Tidak lama lagi, kita sedang melangkah menuju dunia baru. Kekuatan 7 Raja Iblis neraka telah diperoleh 2 bagian. Selama aku mendapatkan 5 bagian sisanya, aku akan dapat menciptakan mukjizat terbesar. Dan inilah makna sejati dari penciptaan generasi ke-6 umat manusia oleh Tuhan. Angin lembab bertiup di atas permukaan laut, membawa aroma garam dan besi.
Di pemecah gelombang di lepas pantai kota Tianhai, berdiri dua tiang hitam yang tinggi dan kokoh. Di ujung masing-masing tiang tergantung sebuah peti besi yang disegel dengan cat hitam. Di dalam peti besi itu tersimpan kepala suku Julong, dua penguasa api neraka tingkat ksatria. Aroma darah yang pekat menyebar di udara dingin. Makhluk hidup tingkat ksatria sudah bukan lagi makhluk biasa dalam pengertian umum. Bahkan setelah mati, wibawa mereka masih tersisa. Mereka bagaikan dua lentera terang yang diletakkan di tepi pantai kota Tianhai. Saat malam tiba dan lampu-lampu menyala, peti besi itu tampak samar di balik kabut laut, seperti dua penanda batas yang bisu. Ini bukan pamer kekuatan, melainkan sebuah peringatan. Makhluk asing manapun yang berniat mengintai, cukup dengan melihat dua kepala tingkat ksatria itu, pasti akan mengerti bahwa tempat ini bukan wilayah yang bisa mereka ganggu dengan mudah. Angin dan ombak di sepanjang pesisir menjadi jauh lebih tenang. Segala upaya pengintaian dari makhluk asing di perairan dekat pantai seluruhnya mundur. Arah angin berubah, suasana pun ikut berubah. Setidaknya di sepanjang garis pantai negara Huaxu, dalam waktu singkat tidak ada yang berani datang untuk menguji kekuatan. Negara terkuat nomor 1 di dunia memiliki keberanian dan fondasi yang kuat di masa kekacauan. 6 wilayah besar telah mencapai kesepakatan, menjadikan Zhang Yi sebagai pusat kepemimpinan, bertahan di kota masing-masing, dan sama sekali tidak mudah terlibat konflik dengan makhluk asing. Karena itu, dalam kurun waktu tertentu, tidak terjadi peristiwa besar di negara Huaxu. Segalanya tersembunyi di bawah riak air. Tidak diketahui kapan akan meledak tiba-tiba. Namun, hari-hari hanya bisa dijalani selangkah demi selangkah. Zhang Yi membagi dua sumber asal tingkat ksatria itu dan memberikan satu bagian kepada Ling. Bukan karena ia tidak ingin menyerapnya, melainkan karena kecepatan peningkatan kekuatannya telah jauh melampaui para jenius manusia, bahkan melampaui para kuat dari ras kuno. Jika menyerap pecahan eter atau materi spiritual terlalu cepat dan dalam jumlah terlalu besar, ada kemungkinan dirinya akan terasimilasi oleh eter dan pada akhirnya kehilangan sifat kemanusiaan. Zhang Yi tidak ingin meniru suku Yihen yang langsung naik tingkat dan meninggalkan segalanya. Sementara itu, orang-orang lain di satu sisi bertahan mati-matian dan di sisi lain mati-matian meningkatkan kekuatan mereka di bawah tekanan krisis. Dunia negara Huaxu, seperti musim dingin, terasa anehnya sunyi, namun setiap orang berada dalam ketegangan tinggi. Untungnya, Zhang Yi telah lebih dulu memindahkan sebagian benih harapan dari 6 wilayah besar ke gua bawah tanah Kekaisaran Wuluan. Jika diperlukan, ia bisa membawa orang-orangnya pergi ke sana kapan saja. Seperti kelinci licik yang memiliki beberapa liang persembunyian, setidaknya Zhang Yi memiliki satu jalur mundur yang sangat baik, sehingga hatinya tidak terlalu panik. Adapun sinyal permintaan bantuan dari negara-negara lain, sejak lama telah membanjiri saluran komunikasinya. Zhang Yi paling-paling hanya menghubungi sebentar dan berbincang beberapa kalimat. Namun, siapapun lawan bicaranya, sikapnya selalu sama. Memintanya meninggalkan kota Tianhai adalah hal yang mustahil. Waktu berlalu dengan cepat, 1 minggu pun lewat. Entah berapa banyak negara kecil yang telah musnah. Negara-negara kecil di Eropa Utara yang sejak awal berpenduduk sedikit, kini pada dasarnya bisa dipastikan sudah tidak ada lagi. Pada suatu sore hari, Zhang Yi baru saja kembali berjalan-jalan dari tepi pantai, ketika sebuah permintaan panggilan video muncul di saluran komunikasinya. Zhang Yi meliriknya dan mendapati bahwa itu adalah kenalan lama. Ketua Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam Kolombia, Benjamin Morgan. Kode namanya adalah Adam Smith. Kemampuan orang ini sangat sesuai dengan kode namanya, karena ia sangat pandai berhitung dan memperhitungkan untung rugi. Bahkan kekuatannya pun dipenuhi aroma uang. Zhang Yi menyipitkan mata. Ia teringat bahwa Kolombia telah lama berkomunikasi dengan peradaban bawah tanah dan juga merupakan negara terkuat nomor 2 di dunia saat ini. Kontak kali ini pasti berkaitan dengan urusan besar. Maka ia pun menerima panggilan tersebut. Di layar muncul seorang pria yang mengenakan rantai emas besar. Tubuhnya penuh perhiasan berkilauan. Karena emas dan permata itu terlalu menyilaukan,
Wajahnya bahkan hampir tidak terlihat jelas. Yang mulia Kaos, lama tidak bertemu. Basa-basi saja tidak perlu. Ada urusan apa mencariku? Zhang Yi berkata dengan nada datar. Morgan tertawa terbahak-bahak, tetapi segera senyum di wajahnya menghilang dan ekspresinya menjadi serius. Sekarang mencarimu tentu tidak mungkin untuk urusan lain, bukan? Dunia sedang bergejolak, peradaban kuno kembali ke permukaan. Kita, manusia modern, harus bersatu. Kalau tidak, cepat atau lambat, kita akan dihancurkan satu persatu. Kelopak mata Zhang Yi terkulai, dan ia berkata dengan tenang. Sebenarnya, hubungan kita juga tidak bisa dibilang akrab. Hidup mati orang lain ada hubungannya apa denganku? Bercanda saja. Pada awal kiamat, bahkan tetangga satu kompleks yang berniat jahat padanya pun, ia bunuh tanpa ragu. Sekarang berbicara seolah-olah semua orang adalah manusia modern. Orang-orang yang pernah menjebaknya dulu, apakah semuanya makhluk asing? Sebenarnya, semua orang hanya ingin hidup dengan baik. Untuk apa berbicara soal prinsip besar? Morgan berkata, meski begitu, baik manusia dari peradaban kuno maupun manusia dari peradaban modern, semuanya punya posisi. Saat ini tujuan mereka adalah membersihkan medan. Dan ketika semua peradaban kuno secara naluriah menjadikan pembersihan manusia modern sebagai prioritas utama, setidaknya di alam bawah sadar mereka akan memusuhi kita. Bagaimana? Sekarang, sebagai negara nomor 1 dan nomor 2 umat manusia, kita seharusnya memikul tanggung jawab untuk menyelamatkan takdir umat manusia. Zhang Yi melirik Morgan. Bicara yang jelas. Hei, manusia modern seharusnya bersatu, memusatkan kekuatan, membentuk konferensi supergabungan dunia, atau bahkan langsung mendirikan negara manusia baru. Kita yang menentukan segalanya. Bukankah itu bagus? Zhang Yi menyipitkan mata. Ini memang sebuah usulan yang sangat bagus. Berkerumun untuk saling menghangatkan diri memang jauh lebih mudah untuk melewati musim dingin. Kalaupun tidak, setidaknya bisa menguasai kekuasaan dan membiarkan orang lain menjadi umpan meriam. Kedengarannya memang cukup menarik. Melihat Zhang Yi mulai tergugah, Morgan langsung berkata, "Aku sudah mengadakan sebuah rapat daring. Semua orang sedang menunggumu bergabung. Ayo, rasakan sendiri betapa mereka bergantung pada kita." Zhang Yi sedikit mengangguk, memiringkan kepala, lalu berkata, "Kirimkan tautan salurannya. Aku akan datang melihat-lihat." Morgan langsung menarik Zhang Yi ke sebuah saluran konferensi daring yang benar-benar baru. Zhang Yi kembali ke villa dan berniat terlebih dahulu menonton keramaiannya. Saluran berganti, belasan berkas proyeksi menyala satu persatu. Meski terpisah oleh samudra dan zona waktu, mereka berkumpul dalam satu ruang virtual yang sama. Ini adalah ruang yang menyerupai aula konferensi raksasa, dengan undakan-undakan bertingkat yang memanjang keluar. Sementara di area paling inti, hanya terdapat beberapa kursi saja. Zhang Yi dari negara Huaxu dan Benjamin Morgan dari Kolombia duduk di dua kursi paling tengah, bagaikan dua raja yang duduk di atas singgasananya masing-masing. Zhang Yi duduk di sofa, pandangannya menyapu sekeliling dengan datar. Seiring kedatangannya, kilatan cahaya bermunculan satu demi satu, menampilkan para perwakilan dari berbagai kekuatan besar. Tahta Suci Junzeng, Kardinal Arnold Olip, Kolombia, Adam Smith, Benjamin Morgan, Kaisar Kekaisaran Kudun, Saladin, Britania, pemimpin Ksatria Meja Bundar, Raja Arthur, Fremons, Dewi Musim Dingin, Morana, Organisasi Pupil, Sang Bawahan Raja, Mihwai Debrat, Neon, Yamamoto Ishin, Bharata, Dishitian. Para ahli teratas dari generasi ke-6, perwakilan kekuatan puncak, hampir semuanya telah hadir. Inilah sebuah rapat yang akan menentukan takdir masa depan umat manusia. Rapat belum dimulai, namun hampir semua pandangan telah tertuju ke pusat aula pertemuan. Terutama para perwakilan negara dan kekuatan kelas 1 maupun kelas 2, semuanya memusatkan perhatian mereka pada Zhang Yi. Keberadaan tingkat kesatria. Di dalam ranah dunia manusia saat ini, satu-satunya petarung tingkat kesatria yang telah terkonfirmasi hanyalah dia. Dua kepala petarung tingkat kesatria dari suku Zulong yang digantung di pelabuhan kota Tianhai
menjadi bukti mutlak atas kekuatan Zhang Yi. Mereka memandang Zhang Yi seolah sedang memandang harapan, seolah sedang memandang dewa. Namun, tidak semua orang mampu tetap tenang. Keheningan di aula tidak bertahan lama. Setelah saling melaporkan nama, keheningan singkat itu dipecahkan oleh serangkaian suara yang kacau. Proyeksi beberapa perwakilan negara kecil tampak tidak stabil. Pasokan listrik tidak menentu, penuturan mereka terputus-putus. Kota-kota pesisir kami lenyap dalam semalam, seakan ada seseorang yang mengangkat seluruh permukaan tanahnya. Tolong beri kami perlindungan sementara. Anak-anak tidak memiliki susu formula. Energi terputus, pemanasan menjadi masalah besar. Pasukan memang ada, tetapi musuh sama sekali bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh tentara biasa. Mereka terlalu kuat dan terlalu mengerikan. Mereka seperti angin, seperti ombak, seperti pepohonan, bahkan seperti sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Seseorang mengajukan usul dengan suara lantang, seolah ingin meneriakkan ide itu sebelum keputusasaan menelannya. Kita manusia jangan lagi terpencar. Kumpulkan semua orang ke satu wilayah, bangun sebuah negara manusia, bersatu menghadapi musuh luar, memusatkan daya tembak, melawan ras asing. Saluran komunikasi pun riuh. Ada yang menyetujui, ada pula yang ragu. Di jendela Bharata, Indrashityan mengenakan jubah putih, tersenyum tenang. Saudara-saudara sekalian, dunia sedang terbentang. Ini bukan lagi peta era lama yang mampu menampung segalanya. Daripada mendorong segalanya menuju pertempuran penentuan, lebih baik mencari persamaan sambil menyisihkan perbedaan. Bharata bersedia menjalin ketentuan penyangga non-agresi dengan ras asing di sekitar, berbagi sumber daya, dan membuka batas wilayah. Dengan dukungan ras purba di belakangnya, ia tampak sangat tenang, sama sekali tidak panik. Yamamoto Ishin dari Neon juga mengangguk setuju. Kami menyetujui arah koeksistensi. Perlawanan hanya akan mempercepat kehancuran. Umat manusia belum tentu sanggup menanggungnya. Belajarlah untuk hidup terlebih dahulu. Neon pada dasarnya sudah dianggap musnah. Sekali dihantam kiamat, lalu kemudian Kyoto disapu bersih oleh Zhang Yi dan timnya. Perwakilan saat ini hanyalah boneka, berbicara atas nama suku tikus mutasi dari negara Jepang. Zhang Yi mengangkat pandangan, meliriknya dengan dingin, lalu tersenyum penuh makna. Neon sekarang sudah menjadi negara milik ras asing, bukan? Dengan kualifikasi apa kalian muncul di rapat ini? Benar-benar menggelikan. Begitu Zhang Yi berbicara, seluruh aula langsung terdiam. Wajah Yamamoto Ishin menampakkan ekspresi terdistorsi. Ia menelan ludah, memaksakan keberanian, dan berkata, Tuan Chaos, ini adalah rapat global. Kami semua memiliki hak berbicara. Hak berbicara? Pertama-tama, kamu harus punya kekuatan untuk menopang kelayakan berbicaramu. Nada bicara Zhang Yi tidak keras, tetapi setiap kata tepat mengenai sasaran. Dengan kualifikasi apa kalian? 3 tahun lalu, rakyat Neon sudah menjadi anjing ras asing. Aku sangat meragukan apa tujuanmu datang ke sini. Yamamoto Ishin menjadi panik. Segera menghantam meja dan berteriak, Tuan Chaos, aku menghormatimu sebagai yang terkuat di antara manusia. Tetapi aku juga berharap Anda memberi kami rasa hormat. Para dewa Takamagahara adalah leluhur kami, orang-orang Neon. Sikap mereka terhadap manusia modern adalah baik. Mereka bukan musuh kami. Mi Huaida dari organisasi Pupils tertawa kecil, seolah sedang menonton sandiwara, sekaligus seperti sedang mencatat utang. Aula dipenuhi tawa ejekan. Karena Zhang Yi tertawa lebih dulu, orang-orang lain pun ikut tertawa. Jika sesama negara manusia saja tidak bisa sepenuhnya dipercaya, lalu dengan alasan, apa harus mempercayai ras asing? Setidaknya, Zhang Yi sama sekali tidak memiliki kesan baik terhadap suku tikus mutasi. Arnold Oliver meletakkan pedang suci melintang di pangkuannya. Meskipun mengikuti rapat daring, ia tetap berada dalam kondisi siaga tempur setiap saat. Dengan nada serius ia berkata, Vatikan akan melindungi semua orang yang bersedia mencari perlindungan. Namun kami juga memahami bahwa hanya mengandalkan kekuatan gereja ortodoks tidaklah cukup. Gagasan negara manusia memang indah, tetapi dalam pelaksanaannya
akan memadatkan puluhan juta nyawa ke satu titik sasaran. Tuhan tidak ingin melihat menara Babel baru dibangun di atas reruntuhan, lalu roboh diterpa angin berikutnya. Raja Arthur menyilangkan kedua tangan, suaranya mantap. Kami sedang bertempur di Ganggang melawan suku Baja, dan kami tahu seperti apa bentrokan langsung itu. Menggabungkan pasukan dalam satu tempat akan memunculkan masalah logistik, wabah, serta yang paling menjijikkan, konflik internal. Salah satu saja dari masalah itu cukup untuk menyeret sebuah negara ke kehancuran dalam waktu setengah bulan. Daripada berdesakan, lebih baik memanfaatkan medan yang kita kenal, menyebar menjadi sebuah jaringan yang saling menyelamatkan. Proyeksi Morana tampak seperti tertutup butiran salju. Suaranya dingin. Gelombang dingin di utara bukanlah cuaca, melainkan kehendak. Api negara manusia akan padam dalam badai pertama. Kami, kaum Fremons, sudah pernah merasakan akibatnya dan tidak lagi menganjurkan siapapun untuk mencobanya. Kaisar Saladin dari Kekaisaran Kuton duduk tegak di sofa, jubah hitamnya terjulur di sandaran kursi. Menanggapi pendapat-pendapat di atas, ia juga menyampaikan pandangannya. Bersatu tidak berarti berdesakan. Kita bisa bersatu dan memang harus bersatu. Tetapi yang disatukan adalah kehendak, aturan, sinyal, serta ketentuan yang setara. Bukan menuangkan manusia ke dalam satu kuali. Benjamin Morgan memproyeksikan beberapa peta ke udara. Beberapa sabuk konflik utama dunia, silsilah ras asing yang telah diketahui, serta jalur komunikasi laut dalam dan bawah tanah. Ia mendorong kacamatanya. Saudara-saudara sekalian, apakah rencana negara manusia disetujui atau tidak? Perjanjian manusia adalah sebuah keharusan. Kita perlu memiliki satu suara bersama untuk berunding dengan ras asing. Membahas batas wilayah, membahas aturan, membahas larangan menyerang kawasan sipil manusia, membahas syarat pertukaran. Hanya dengan memintal seluruh kekuatan umat manusia modern menjadi satu tali, barulah kita bisa membuat mereka merasa gentar, bersedia menyetujui gencatan senjata, dan tidak lagi memandang kita sebagai musuh. Ucapan ini segera memicu bisik-bisik pelan di antara para hadirin, terutama negara-negara dengan kekuatan lemah. Mereka berulang kali mengangguk, merasa usulan ini sangat baik. Bagaimanapun, dibandingkan dengan negara adidaya seperti Huaxu dan Kolombia, negara kecil lebih membutuhkan kebersamaan untuk menghangatkan diri, lebih membutuhkan bantuan dari negara lain. Karena itu, dengan cepat suara persetujuan pun bermunculan. Benar sekali. Kini umat manusia berada di titik hidup dan mati, kita harus bersatu. Kita seharusnya saling membantu. Hanya dengan memintal kekuatan menjadi satu, kita bisa membuat ras purba merasa gentar dan tidak berani menyerang dengan gegabah. Tak peduli seberapa terpecahnya kita di masa lalu, saat menghadapi invasi spesies lain, hanya persatuan yang memungkinkan kita bertahan hidup. Senyum di wajah Indra Sitian tidak berubah sedikit pun. Ia merenung sejenak, merapatkan kedua telapak tangan, lalu berkata dengan tenang, "Perundingan memang merupakan saran yang baik. Kurasa ketika manusia modern telah membuktikan kekuatan mereka, ras purba dari zaman kuno itu pun tidak akan berani dengan mudah melanggar batas bawah kita." Mendengarkan perdebatan yang riuh di antara semua orang, Zhang Yi duduk di tengah ruang konferensi. Kelopak matanya tertunduk, tetapi di dalam benaknya ia sudah memiliki keputusan sendiri. Bersatu dan bekerja sama? Tentu saja bisa, tetapi keuntungan besarnya harus jatuh ke tangan negara Huaxu. Jika tidak, atas dasar apa ia harus melindungi mereka yang lemah? Soal kepentingan besar umat manusia dan alasan-alasan muluk semacam itu, Zhang Yi sama sekali tidak pernah percaya. Ia hanya mengamati dengan dingin para perwakilan negara-negara kecil di lokasi. Orang-orang itu sudah dengan penuh semangat mulai merencanakan masa depan, seolah-olah telah melihat diri mereka sendiri setelah bergabung dengan aliansi manusia, dilindungi oleh kekuatan kelas 1 seperti negara Huaxu atau Kolombia, lalu menjalani kehidupan yang aman dan tenteram. Naif. Di dalam hatinya, Zhang Yi mencibir pelan. Namun, ia tidak mengungkapkan sikapnya, melainkan memilih untuk mengamati perkembangan situasi. Ia ingin melihat apa maksud perwakilan negara dan kekuatan lainnya. Semua orang yang hadir adalah rubah tua.
Tidak ada satupun yang bodoh. Karena itu, konferensi ini adalah sebuah permainan besar dan pasti akan sangat menarik. Di tengah riuhnya diskusi, perwakilan organisasi mata dalam konferensi kali ini, Mi Huaide, mengetuk meja dengan ringan. Negosiasi tentu bisa dilakukan, namun ada satu prasyarat. Kalian harus terlebih dahulu memastikan siapa yang dapat mewakili umat manusia modern. Di dalam saluran komunikasi kembali terdengar bisik-bisik. Siapa yang akan mewakili? Siapa yang berhak mengambil keputusan? Ini memang masalah yang sudah berada di ujung tanduk. Banyak orang mengarahkan pandangan ke pusat ruang konferensi. Tanpa diragukan lagi, negara Huaxu dan Kolombia adalah pihak yang saat ini paling memenuhi syarat untuk mewakili umat manusia dalam bernegosiasi dengan berbagai ras. Dan Zhang Yi serta Morgan adalah pilihan utama. Benjamin terlebih dahulu mengalihkan pandangannya ke Zhang Yi. Yang Mulia Kaos, bagaimana pendapat Anda? Zhang Yi berbicara dengan sangat lugas, namun tetap mencakup setiap sudut persoalan. Pertama, saya menentang pendirian negara manusia. Menumpuk semua orang dalam satu mangkuk, sekali dihantam, maka semuanya habis. Yang kita butuhkan adalah jaringan kehidupan yang terdesentralisasi. Masing-masing menjaga wilayahnya sendiri dan saling menarik satu sama lain saat dibutuhkan. Sebenarnya, maksud yang ingin ia sampaikan adalah bahwa yang lemah harus belajar menyelamatkan diri. Mereka bukan badan amal dan tidak punya waktu untuk mengurus terlalu banyak pemula. Negara dan kekuatan yang lebih lemah dari negara Huaxu, yang sama sekali tidak mampu melawan invasi ras asing. Jika musnah, maka biarlah musnah. Di planet bumi, yang tidak pernah kurang hanyalah manusia. Negara Huaxu bertanggung jawab mewariskan garis keturunan hingga 6 generasi, dan itu pun sudah cukup. Mendengar pernyataan ini, banyak perwakilan negara yang sebelumnya masih gembira langsung berubah wajah. Zhang Yi tidak memedulikan reaksi mereka dan melanjutkan. Kedua, saya tidak menentang negosiasi. Jika berhasil, kita bisa menyelamatkan ratusan juta nyawa. Jika gagal, kita bertarung. Negosiasi bukanlah penyerahan diri, melainkan memindahkan pisau dari leher ke atas meja. Ia mengulurkan jari ketiganya, sementara pandangannya tertuju pada Benjamin Morgan. Ketiga, siapa yang dapat mewakili umat manusia modern? Pertanyaan ini sangat layak untuk dibahas. Pertama-tama, kita perlu memastikan kualifikasi seperti apa yang harus dimiliki seorang perwakilan umat manusia. Sekalian, menurut kalian, orang seperti apa yang bisa mewakili seluruh umat manusia? Zhang Yi menyapu pandangannya ke seluruh hadirin. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Karena memang sangat sulit untuk mencapai kesepakatan dalam menetapkan standar semacam itu. Kekuatan? Belas kasih? Atau kecerdasan? Standar setiap orang berbeda-beda. Semuanya menyampaikan pendapat dari sudut pandang masing-masing. Benjamin Morgan tiba-tiba tersenyum tipis. Semuanya, saya punya sebuah usulan. Silakan dengarkan. Waktu kita mendesak, kita tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk masalah seperti ini. Daripada memilih satu orang sebagai perwakilan yang mungkin tidak akan diyakini oleh pihak lain, saya mengusulkan untuk membentuk sebuah delegasi. Pilih sekelompok orang terkuat dan tercerdas di dunia manusia. Biarkan mereka mewakili seluruh umat manusia untuk bernegosiasi dengan berbagai ras dari era kuno. Zhang Yi mengangkat alisnya. Kedengarannya memang usulan yang cukup bagus. Ini memang pilihan terbaik untuk saat ini. Karena jika membiarkan satu individu mewakili seluruh umat manusia dalam negosiasi, sangat mungkin orang tersebut, di saat hidup dan mati seperti ini, akan mengorbankan kepentingan orang lain demi meraup keuntungan bagi negaranya sendiri. Karena di dalam hati Zhang Yi sendiri, ia pun berpikir demikian. Ia tidak keberatan jika wilayah negara lain menyusut tajam, bahkan jika sebagian besar negara kecil dipindahkan ke pulau-pulau kecil di Samudra Pasifik demi menukar perdamaian antara ras asing dan negara Huaxu. Usulan Benjamin Morgan membuat banyak orang mengangguk setuju. Dari pihak gereja, Arnold mengangguk. Gereja menyetujui usulan ini. Raja Arthur merenung sejenak, menyadari bahwa ini adalah cara terbaik saat ini, lalu berkata, Britania juga setuju.
Saladin berkata dengan suara berat. Kekaisaran Kurdun setuju. Morana menyalakan kilau dingin di matanya. Fremons mengakui. Disitian merentangkan tangannya dan tersenyum. Kami, Bharata, juga tidak keberatan. Yamamoto sebenarnya ingin berbicara, tetapi di lokasi tidak ada seorang pun yang memedulikan mereka. Pada akhirnya, ia hanya bisa berkata dengan murung. Nihon tentu saja mengikuti mayoritas. Mi Huaide tersenyum. Organisasi mata memang bukan sebuah negara, tetapi kami memiliki energi tertentu. Kami akan mendukung penuh hal ini dan berupaya mendorong terwujudnya. Benjamin Morgan menatap Zhang Yi. Sikap Zhang Yi sangatlah penting. Yang Mulia Kaos, bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini? Zhang Yi duduk di sofa, menggosok-gosok jarinya. Setelah mempertimbangkannya dengan saksama, ia merasa bahwa hal ini tidak membawa kerugian baginya. Selain itu, ia juga ingin melihat seperti apa sebenarnya hubungan di antara berbagai peradaban dari era kuno itu dan seberapa dalam sikap permusuhan mereka terhadap umat manusia. Hal-hal semacam ini hanya bisa dipahami setelah melakukan kontak langsung. Baiklah, saya juga setuju. Ia berkata sambil tersenyum. Morgan pun menghela napas lega di dalam hati. Kalau begitu, katanya sambil menepukkan kedua tangannya, kita segera membentuk delegasi negosiasi bersama manusia keluar. Setiap pihak mengirim satu perwakilan penuh. Urusan teknologi dan intelijen akan dikoordinasikan oleh Kolombia. Target negosiasi putaran pertama, menetapkan garis netral paling dasar untuk kawasan sipil. Objek negosiasi akan diprioritaskan kepada pemerintahan ras asing yang memiliki tingkat rasionalitas lebih tinggi dan dapat diajak berkomunikasi. Ia menatap Zhang Yi. Penyelenggaraan sesi negosiasi secara spesifik akan dilaksanakan oleh Kolombia. Lokasi ditetapkan di zona aman yang jauh dari kerumunan. Seluruh proses komunikasi akan dibagikan dan direkam. Kami berharap Anda, sebagai perwakilan negara Huaxu, dapat memberikan intimidasi kekuatan bersenjata bila diperlukan. Nilai kekuatan tempur Zhang Yi adalah sandaran dan perisai yang saat ini sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Bagaimanapun juga, tingkat kekuatan tempur setara ksatria, bahkan jika ditinjau dalam ras manusia dari era kuno, sudah termasuk level yang sangat tinggi. Zhang Yi mengangkat alisnya dan berkata dengan nada datar. Intimidasi kekuatan bersenjata bisa saya lakukan, tetapi saya juga ingin menjelaskan sejak awal. Batas bawah Huaxu akan saya patuhi dengan ketat. Siapapun yang melanggarnya, saya akan lebih dulu mengamankan wilayah saya sendiri, baru memikirkan harga diri orang lain. Kalian menginginkan intimidasi kekuatan bersenjata, saya bisa turun tangan. Namun semua pihak harus mengerahkan upaya sepenuhnya. Jika ada yang ingin bersembunyi di belakang dan menikmati hasil kemenangan, konsekuensinya seperti apa? Saya tidak berani menjamin.